Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri dan teman-teman semua. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa itu illegal fishing. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Jerry Marvel, absen 17. Saya Bintang Karanadi, absen 9. Saya Muhammad Fatih Alagafa Rizky, absen 24. Saya Kirina Sama Melandri, absen 22. Saya Kesyarani Putri, absen 20. Ada teman kami yang berhalangan hadir saat ini yaitu Bima Endrian, absen 8. Absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari illegal fishing. Jadi illegal fishing itu apa ya? Illegal fishing yaitu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak resmi. Dia nggak ada izin resminya, melanggar hukum, dan dia itu bisa merugikan masyarakat setempat. Nah, illegal fishing ini bisa dilakukan oleh para nelayan-nelayan lokal ataupun juga oleh kapal-kapal asing. Nah, biasanya illegal fishing itu terjadi di perairan laut Indonesia. Kenapa? Karena kan laut Indonesia kan merupakan salah satu laut terbesar di dunia ya. Nah, dan juga illegal fishing ini itu bisa merusak ekosistem laut, merugikan negara, dan juga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Jadi undang-undang ini itu memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberian kewenangan kepada pengawas perikanan dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan tindakan tegas. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk illegal fishing. Nah, illegal fishing ini memiliki berbagai macam bentuk, teman-teman. Yang pertama adalah penangkapan ikan tanpa surat izin atau SIPI. Artinya, kapal menangkap ikan tanpa izin resmi dari pemerintah. Yang kedua adalah menggunakan alat tangkap terlarang seperti bom ikan ataupun racun atau potasium. Cara ini bisa membunuh banyak ikan sekaligus dan merusak terumbu karang. Yang ketiga adalah menangkap ikan di wilayah yang dilarang atau di luar batas yang ditentukan, misalnya di daerah konservasi laut. Dan yang terakhir adalah menggunakan kapal dan bendera palsu untuk menghindari pengawasan petugas. Jadi semua bentuk illegal fishing ini melanggar hukum dan sangat merusak lingkungan laut dan sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana faktor penyebab illegal fishing itu sulit untuk diberantas. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam pekerjaan nelayan sendiri, di mana mungkin yang kita tahu bahwasanya nelayan itu tidak dapat tercukupi kebutuhannya, ataupun mungkin pendapatan yang kurang yang didapatkan dari nelayan itu sendiri. Jadi beberapa nelayan melakukan illegal fishing. Kemudian yang kedua itu adanya kurangnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Kita tahu bahwasanya di daerah pesisir itu mungkin sulit terjangkau untuk pemerintah. Jadi pemerintah tuh lebih tidak aware gitu, tidak waspada. Ternyata banyak sekali nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing ataupun menangkap ikan secara ilegal gitu. Terus yang ketiga, di mana itu kurangnya ketegasan hukum yang berlaku di daerah pesisir ataupun di daerah laut itu sendiri. Karena tadi pemerintah kurang terjun ke dalam pesisir ataupun laut itu sendiri, maka hukumnya pun juga pemerintah kurang tegas untuk mengasih hukum untuk nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing. Nah, itulah beberapa faktor penyebab kenapa illegal fishing di Indonesia itu sulit untuk diberantas. Akan menjelaskan mengenai dampak negatif yang diberikan dari illegal fishing. Jadi illegal fishing itu dapat merusak ekosistem laut. Ekosistem laut dapat rusak ketika para nelayan memakai bom ikan atau pukat harimau untuk memancing ikan-ikannya, sehingga itu dapat merusak terumbu karang yang merupakan rumah bagi biota laut. Dan tanpa rumah, ikan tidak dapat berkembang biak. Lalu kepunahan jenis ikan. Kepunahan jenis ikan ini dapat terjadi bila para nelayan ini meraup ikan-ikan tersebut secara ilegal dan besar-besaran tanpa batas, dan bahkan ikan yang kecil yang harusnya itu berkembang biak untuk kedepannya malah terambil, sehingga ikan-ikan ini memiliki chance yang sangat besar untuk punah. Lalu kesejahteraan yang tidak adil. Jadi para nelayan-nelayan kecil yang taat aturan itu dapat mengalami kerugian dan mungkin kehilangan mata pencaharian karena ikan-ikannya ini yang harusnya mereka ambil itu malah diraup oleh para lembaga-lembaga atau para oknum-oknum illegal fishing ini, sehingga mereka dapat mengalami guncangan secara finansial. Lalu kerugian negara dapat terjadi karena para
ikan-ikan yang harusnya ini menjadi penghasilan negara malah diraup secara ilegal oleh para oknum-oknum illegal fishing ini, sehingga dapat menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Dan itu adalah dampak yang sangat berefek tidak hanya untuk masa kini namun juga untuk jangka panjang dan ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan membahas tentang upaya pencegahan dan penanganan masalah illegal fishing. Jadi untuk menjaga illegal fishing, masyarakat dan pemerintah itu bisa melakukan berbagai upaya ataupun cara, antara lain seperti memperkuat pengawasan laut melalui patroli TNI dan KKP, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, serta peningkatan teknologi pengawasan laut ataupun kapal. Terus juga bisa dilakukan dengan cara edukasi kepada nelayan tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta sehat untuk lingkungan sekitar. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut Indonesia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang peran penting masyarakat dan pelajar dalam mencegah illegal fishing. Yang pertama itu untuk tidak mendukung hasil tangkapan ilegal dengan tidak membeli atau mengonsumsi ikan dari praktik ilegal. Nah, pelaku illegal fishing tersebut akan kehilangan keuntungan sehingga kegiatannya bisa berkurang. Yang kedua, melaporkan aktivitas yang mencurigakan di sekitar laut. Nah, masyarakat ini bisa membantu pemerintah untuk melaporkan kapal atau alat tangkap yang mencurigakan agar segera ditindak oleh pemerintah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan laut dengan cara tidak membuang sampah ke laut dan ikut menjaga ekosistem laut sehingga kehidupan ekosistem di laut bisa seimbang. Yang keempat, mempelajari dan menyebarkan pentingnya menjaga sumber daya laut. Nah, pelajar dapat meningkatkan kesadaran melalui pembelajaran dan berbagai informasi agar semakin banyak orang peduli terhadap laut. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga Bu Sri yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!